Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa-mahasiswi Bahasa Indonesia, mata kuliah wajib kurikulum Universitas Nasional. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan, ini adalah pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama, dosen berkewajiban untuk menjelaskan tentang RPS, dan mahasiswa berhak untuk menerima RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi ini adalah peta 16 kali pertemuan. Teman-teman nanti akan mendapatkan materi apa saja selama satu semester. Untuk materi rencana pembelajaran semester, saya akan membagi menjadi dua video. Video yang pertama, nanti saya akan menjelaskan pada bagian awal RPS. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan fokus setiap pertemuan nanti teman-teman akan mendapatkan apa saja. Karena durasi video yang panjang, jadi saya membagi menjadi dua video. Jadi teman-teman nanti saya harap tidak bosan ketika menyaksikan video ini. Nah, RPS atau rencana pembelajaran semester ini adalah peta teman-teman selama 16 kali pertemuan. Nah, sebelum saya menjelaskan RPS, di pertemuan pertama biasanya pengajar akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari pengajar. Nama saya Kurnia Rahmawati, sarjana sastra Master of Arts, atau teman-teman bisa memanggil saya Nia, dan ini alamat email saya, kemudian nomor handphone saya. Teman-teman bisa mencatat, jika nanti diperlukan, teman-teman bisa menghubungi kontak berikut. Kemudian selanjutnya, saya akan memulai terlebih dahulu dalam video ini, yaitu deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Bahasa Indonesia, ini adalah mata kuliah wajib kurikulum, dan setiap kurikulum di setiap universitas manapun, baik itu universitas negeri ataupun swasta, wajib memberikan mata kuliah wajib kurikulum. Salah satunya adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dalam proses penilaian, nanti di akhir semester, teman-teman pasti akan bertanya, kenapa saya bisa dapat nilai segini? Ini ada ketentuannya. Dari pihak UNAS sudah menentukan bahwa, dari pihak kampus sudah menentukan bahwa komponen penilaiannya adalah sebagai berikut. Sikap 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester itu 30%. Jadi, sudah bisa saya pastikan teman-teman satu saja mulai dari tugas, UTS atau UAS, teman-teman tidak mengumpulkan satu saja, teman-teman sudah bisa dipastikan akan mengulang kembali mata kuliah ini di semester berikutnya. Oke. Selanjutnya, nah, setiap mata kuliah itu memiliki capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi, mahasiswa ketika sudah mendapatkan mata kuliah ini, yang diharapkan apa sih? Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Apa saja itu? Nanti akan dijelaskan secara lebih detail ketika akan ada pertemuan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menguasai konsep prinsip penulisan deskripsi dan penulisan ilmiah, dan tentu yang terakhir adalah kita tidak sedang mengulang mata pelajaran bahasa Indonesia ketika SMP SMA, tetapi di akhir teman-teman harus mampu menulis deskripsi secara ilmiah dalam berbagai bentuk makalah, laporan, dan tugas. Nah, tentu di sini nanti dari mata kuliah Bahasa Indonesia, output atau luaran dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa menyusun artikel ilmiah atau tulisan ilmiah yang siap untuk dipublikasikan ke OJS, Open Journal System atau jurnal ilmiah. Nah, kemudian selanjutnya, nah dari CPL atau tadi akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setiap sesi pertemuannya mahasiswa ini nanti harus bisa apa saja. Nah, CPMK ini nanti akan muncul secara terperinci dan detail di setiap pertemuan perkuliahan. Atau bisa secara mudahnya ini adalah tujuan akhir dari setiap pertemuan selama 16 kali pertemuan. Yang pertama, mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Kedua, mengimplementasikan ragam ejaan dan diksi dalam bahasa Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi kalimat dan kalimat efektif serta mempraktikannya. Kemudian memahami konsep dasar menulis deskriptif dan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam deskripsi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami komposisi kalimat dalam sebuah paragraf, mampu menulis dengan struktur yang koheren dan teratur. Kemudian menggunakan teknik menulis deskriptif secara efektif, kemudian menulis teks deskriptif karya secara detail dan memukau, menerapkan keterampilan berbahasa dalam penulisan deskriptif, mampu memproduksi tulisan ilmiah atau penelitian yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara detail. Jadi, di sini teman-teman bisa diketahui bahwa kita memiliki 9 CPMK. Jadi, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 9. Bu, tadi katanya kita ada 16 kali pertemuan. Jadi, satu CPMK bisa dipelajari dalam beberapa kali pertemuan. Jadi tidak bisa hanya 1 kali pertemuan. Jadi nanti secara terperinci mungkin ada beberapa pertemuan yang beberapa pertemuan itu merupakan dari 1 CPMK. Semoga teman-teman paham ya sampai di sini. Nanti tentu ketika awal perkuliahan saya akan menjelaskan kembali, oh pertemuan ini CPMK-nya apa ya. Nah, seperti itu. Nah, perlu diingat kembali, perlu nanti dipahami secara detail, secara seksama bahwa bahasa Indonesia di tingkat universitas itu berbeda dengan mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP atau SMA. Tapi teman-teman nanti diharapkan di tingkat akhir mampu memproduksi tulisan ilmiah atau penelitian yang mana ini adalah hasil akhirnya nanti akan disesuaikan dengan keilmuan dari teman-teman, ekonomi, fisik, bahasa, teknik, dan lain-lain. Kemudian, sub CPMK, itu nanti kalau sub CPMK itu bagian dari CPMK tadi ya, nah nanti akan secara terperinci akan muncul di setiap mata kuliahnya. Nah, deskripsi secara singkat mata kuliah ini sebenarnya saya tadi sudah menyampaikan, saya perlu sampaikan kembali bahwa tujuan dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis teks deskriptif yang efektif serta memahami proses pembuatan laporan penelitian dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah medianya saja, tetapi yang mana mahasiswa nanti di akhir mampu membuat penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang bisa dianalisis, kemudian berdasarkan data dan bisa disajikan dalam bentuk yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, artikel ilmiah, makalah, tugas, atau paper, dan lain-lain. Kemudian ada pustaka wajib yang harus teman-teman miliki. Sebenarnya ada beberapa di sini, namun yang harus teman-teman beli adalah Bahasa Indonesia, kemampuan menulis deskriptif dan laporan penelitian ilmiah. Nanti teman-teman akan saya sampaikan saat tatap muka buku ini bagaimana cara mengaksesnya. Untuk buku-buku yang lain di sini teman-teman bisa mencari di perpustakaan bisa atau melalui secara PDF, coba cari di internet, mungkin beberapa juga ada. Kemudian ini adalah pendukungnya, teman-teman nanti bisa melihat-lihat di Google Scholar. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan di video yang kedua saya akan menjelaskan tentang kemampuan akhir setiap pertemuan itu apa saja sih. Kemudian yang kedua bahwa dosen itu nanti akan melakukan penilaian terus di setiap pertemuannya. Jadi penilaian itu bukan hanya saat di UTS, UAS ataupun tugas, tetapi juga ada penilaian harian. Nah, nanti kemudian kriteria dan penilaiannya seperti apa akan saya sampaikan di video kedua. Nah, semua materi ini muncul di dalam RPS. Nah, teman-teman, RPS-nya sudah bisa diakses di web kuliah, dan nanti teman-teman bisa membaca tersendiri untuk detailnya. Saya di video ini hanya menjelaskan supaya teman-teman bisa lebih paham untuk memahami RPS tersebut. Saya membuka sesi diskusi, baik itu di WhatsApp group, ataupun di web kuliah, ataupun nanti ketika tatap muka di kampus.
Jadi silakan dicatat jika menemukan temuan-temuan yang kira-kira belum dipahami dengan sama dengan melihat video ini. Terima kasih pemaparan sesi 1 ya, pemaparan sesi 1 untuk RPS. Untuk sesi yang kedua saya akan membuat video kembali, yaitu penjelasan dari masing-masing setiap pertemuan, mulai dari kemampuan akhir tiap belajar sub CPMK-nya, indikator penilaian setiap pertemuan, dan kriteria serta teknik penilaian dosen dalam melakukan penilaian di setiap pertemuan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika masih ada yang kurang, kemudian teman-teman bisa mencatat jika ada hal-hal yang dirasa belum dipahami dengan baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.